Oke, di video ini saya mau lanjut bahas tentang platform ya, tapi khusus di bidang platform front end ya, client side-nya. Saya mau bahas lebih lebih detail. Kenapa saya mulai dari front end dulu? Karena saya rasa orang awam lebih familiar ya dengan device-device teknologi yang dia pegang. Oke, nah ini udah lebih menjurus nih ke pembahasan yang lebih detail. Nah, gini, tadi kan saya sempat bahas ya, ada beberapa device ya. Contohnya seperti PC, mobile, ya. Terus sama satu lagi ini IoT ya, embedded computer ya. Tapi saya nggak mau bahas embedded computer ya dulu. Kita mau yang basic-basic dulu aja. Ada dua ya, ada PC dan ada mobile. Ya. Jadi di sini saya bilang ada PC. Nah misalnya di sini ada mobile device. Tapi lahir lagi nih satu platform yang konsepnya bukan secara hardware-nya, ya, tapi secara software-nya juga, yaitu baik PC dan mobile, dua-duanya memiliki yang kita sebut juga dengan web browser. Kita sebut juga dengan web browser. Jadi kalau boleh saya gambarkan ini user bisa pakai PC, bisa pakai mobile, tapi mobile bisa aplikasi bawaannya, PC bisa aplikasi bawaannya, tapi mereka berdua juga bisa pakai web browser. Ya simpelnya aja ya, kalian kan bisa buka Google Chrome, Firefox, ya, uh, Safari, ya lewat PC maupun mobile, dua-duanya bisa buka, ya kan. Nah ini jadi untuk anak front end memberi tiga macam platform nih. Ya sebenarnya tiga platform terpisah, PC, mobile, sama web browser. Walaupun web browser tuh berdiri di PC atau di mobile, ya. Baru di sini servernya ya, kayak tadi. Baru di sini server. Nah, ini kita bisa bicara jadinya di sini ya. Kalau tanpa kita bahas IoT, fokus di sini sebenarnya ada 4 macam platform. Ya, jadi untuk catatan kalian saya tarik kesimpulan apa itu platform. Platform. Platform itu tempat berdirinya atau tempat duduknya deh boleh ya. Tempat duduknya aplikasi yang dibuat programmer gitu. Tempat bekerjanya lah, tempat worksnya lah, atau tempat implementasinya mungkin tempat bekerjanya, tempat dia worksnya di mana. Jadi ada yang umum yang biasa kita lakukan itu ada 4. Jadi kita harus cari tahu dulu uh, platformnya yang tepat apa. Ya, jadi kayak ada beberapa language yang contohnya kan yang paling sering ketemu tuh Java ya. Java. Nah kalau kita lihat uh, apa sih yang paling dibanggain dari Java ya, platform ya, multi platform. Pokoknya kalau kalau kalian lihat Java itu paling diklanin itu deh, Java multi platform ya, artinya Java ini jalan di banyak jenis device, jalan di banyak jenis platform ya, duduk dimanapun ya, dia multi platform Java tuh. Dia banyak banyak multi platform. Nah itu jadi kebanggaan. Nah tapi juga jadi problem ya, yang bikin nanti kalau programmer Java ya belum tentu anak back end juga gitu, bisa jadi anak mobile Java. Nah, jadi nanti kita di video berikutnya akan membahas gitu ya, kurang lebih lah programming language yang familiar di kalian ya, kurang lebih dia ada di platform mana aja. Jadi untuk para sales nih ya, ketika dengar Java gitu, kalian harus tanya dulu gitu loh, platformnya apa
ini programmer apa. Kadang-kadang user suka nggak ngerti gitu ya, platform gitu. Ada yang nggak terbiasa dengan bahasa by the book mungkin. Maksudnya apa? Ya kalian nanya, ini maksudnya aplikasi untuk PC atau desktop ya. Jadi saya ganti namanya. Udah jarang dibilang sih PC ya. PC ini desktop ya. Yang hijau ini desktop. Sorry. Desktop, mobile atau web browser. Gitu. Jadi pertanyaannya gitu dulu. Ini aplikasinya kamu bikin aplikasi apa? Desktop, mobile atau aplikasi web ya? Jalannya di web browser tapi untuk lebih singkat ya, karena kan komunikasi sama orang Indonesia kan pasti singkat-singkat tuh. Jadi aplikasi apa? Aplikasi desktop, mobile atau web? Atau server? Atau aplikasi server? Orang Indonesia juga suka bilang udah disebut aja gitu nama kerjaannya, backend gitu, atau untuk Java backend gitu bisa dibilang. Sorry, ini iklan. Oke, itu aplikasinya backend gitu, terus jalan di server side. Nah ini juga hati-hati ya, karena anak-anak backend juga merasa dirinya web, dan itu nggak salah juga ya, karena web itu kan jaringan. Jadi revolusi web teknologi itu berkembang, web front end sama web server tuh bersamaan. Nanti saya cerita lebih detail. Jadi anak-anak backend juga bilangnya saya anak web gitu. Tapi kamu mesti tanya, webnya web server, web backend, atau web front end. Nah ini sering banyak sekali pokoknya jargon miskomnya ya, kayak tadi sebelumnya saya pernah ceritain di video sebelumnya. Nah, ini rasa nih kayak di Indonesia kan kalau kita bilang kan kalau main bola itu udah otomatis sepak bola gitu. Kalau main basket bukan main bola gitu kan, padahal aneh kan. Memang basket nggak ada bola. Main tenis itu bukan main bola gitu. Memang tenis nggak ada bolanya. Main volley itu bukan main bola gitu. Lucu kan. Padahal volleyball, basketball, bola basket, bola volley gitu semua. Tapi karena dari sejarah sepak bola itu yang paling mendunia lah di Indonesia gitu ya. Paling populer. Jadinya ya geng-geng berhak dapat singkatan itu. Nah ini rese nih sebenarnya ya. Tiga-tiganya ini front end. Karena kan client side. Front end desktop, front end mobile, atau front end web. Yang gaulnya, kalau orang suka bilang front end doang itu artinya front end web gitu. Kalau mobile nggak dibilang front end mobile, dibilangnya mobile doang. Kalau desktop dibilangnya desktop doang, bukan front end desktop. Which is itu sebenarnya salah sih ya sebenarnya. Tapi ya udah nggak apa-apa lah, kan memang udah sehari-hari begitu ya komunikasi ya. Nah jadi kalau diminta front end kalian harus tanya dulu detail ya untuk baik recruiter maupun sales ya. Kalau kandidatnya bilang front end ya harus tanya dulu front end yang mana. Kalau ada permintaan front end gitu ya dari si user ya harus ditanya dulu platformnya di antara tiga ini apa gitu, karena bisa salah, bahaya nih, jenis skillnya beda gitu loh ya kan. Nah masalahnya ada klien-klien tertentu juga nih yang tetap bilang anak mobile, anak front end. Betul ya, anak desktop malah dibilangnya anak front end juga gitu, malah dia nggak bilang front end desktop. Mestinya sih dibacanya nama lengkapnya ya, front end mobile, front end web, atau front end desktop, atau anak back end. Kalau anak back end ya udah pasti anak back end doang gitu. Tapi ada juga yang bilang kayak tadi saya bilang anak web back end gitu. Jadi karena web sendiri artinya kan jaringannya kan gitu. Ya, jadi server kan terkoneksi juga dengan jaringan. Jadi server anak web juga suka dibilang anak back end. Nah itu jadi jargon-jargonnya yang harus kalian tahu ya, yang saya bikin catatan di sini ya. Ya jadi kalau saya bilang web front end, itu suka dijargonkan dengan julukannya front end doang gitu ya. Terus back end ya suka dibilang server, anak server atau anak web back end gitu. Nah ini suka kebalik-balik ya. Sebenarnya mobile front end itu juga dibilangnya anak mobile doang gitu. Nah ini biasalah bahasa Indonesia ya, suka singkat-singkat. Anak desktop front end dibilangnya anak desktop ya. Jadi biar kalian tahu aja, untuk gali lebih detail gimana kalian harus nanyain dulu ya. Kalau main bola ya tanya dulu, ini maksudnya bola sepak bola kan. Mungkin ke sebagian orang yang terbiasa dengan bahasa gaul, ya iyalah, habis apa lagi gitu. Ya udah cekin aja gitu.
Tanya tepat itu. Ini harus harus diyakinin doang. Tapi kadang-kadang ada juga yang bilang main bola gitu. Ngatunya main bolanya ini volley gitu. Ada juga yang bilang gitu tuh lagi main bola. Ya nggak salah juga sih, emang main bola, main volley, main bola gitu kan. Nah, jadi kan front end-nya ini beda-beda ya. Terus ya pasti kalian untuk anak recruiter nih udah terbiasa ya. Tahu ini semua. Ada yang ngerjain dua-duanya nih. Ngerjain front end dan ngerjain back end. Namanya apa? Namanya anak full stack programmer. Nah, full stack programmer ini jenis palu gada yang sangat diterima, yang sangat oke lah. Walaupun dia sebenarnya ngerjain 2 job desk, sangat diakui, sangat nggak masalah. Ya, nanti saya jelasin juga kenapa begitu dan di level mana paling nggak masalahnya. Teman saya cerita doang. Full stack ini, ya, biasanya paling banyak dan paling diakui, paling diwajarkan itu pada saat kombinasinya web dan server. Jadi full stack ini dua. Full stack web. Nah, kalau dia bilang full stack web, kalian udah tahu nih, berarti anak back end server dan anak front end web. Full stack web. Jadi dia ngerjain dua-duanya, ngerjain si orange maupun ngerjain si ini si hitam nih di belakang. Si anak server. Ya. Nah, tapi pernah juga nih zaman-zaman revolusi, enggak. Zaman-zaman banyak perusahaan yang nggak puas kalau anak mobile front end ini cuma ngerjain mobile doang. Jadi ada juga nih full stack mobile. Sekali lagi ya. Jadi full stack ini harus ditanya ya, full stack apa? Ya, full stack mobile atau full stack web gitu. Ya, jadi saya bikin jalur di sini ya. Jadi kalau full stack web nih begini. Gitu. Terus ada jalur full stack mobile. Nah, saya cerita full stack web ini lebih diwajarkan jalur orange ini. Full stack mobile itu biasanya lebih dikomplain lah. Ya, pertama karena kultur, yang kedua karena memang jujur aja programming web front end itu lebih simpel daripada programming web mobile. Programming desktop. Ya apa? Front end mobile. Ya, programming mobile tuh lebih tough ya. Ya of course pasti ada juga jalur hijau, yaitu full stack desktop ya, pasti ya. Full stack desktop. Jadi kerjaan back end tapi front end-nya satu. Nah, tapi begini, karena kita kan perusahaannya bisnis application developer ya, jadi aplikasi-aplikasi kita aplikasi-aplikasi yang bergerak di bidang bisnis, bukan di bidang entertainment. Maksudnya apa Pak entertainment? Nah, ya maksudnya adalah kayak game gitu. Nah, kalau game banyak nih desktop. Nah, kalau bisnis application sebenarnya nanti kebutuhan kita desktop sedikit banget ya. Kalian akan jarang dengar permintaan desktop, walaupun bisa ya, bukannya nggak bisa ya, sekali lagi saya tegaskan, bisa ya desktop ya. Nah, kenapa? Desktop ini sama mobile ini berdua, desktop sama mobile ini berdua menderita kerugian yang sama. Sebenarnya mobile itu kayak desktop, menderita kerugian yang sama, yaitu apa? Aplikasinya tuh cuma jalan di OS tertentu. Jadi kalau aplikasinya Windows, ya cuma jalan di desktop dengan OS Windows, kebergantungan dengan OS. Kalau aplikasinya installernya untuk Mac OS, ya cuma jalannya di Mac OS. Kalau aplikasi untuk Linux, ya cuma jalan di OS-nya OS Linux, ya operasi sistem Linux. Sama dengan mobile ya, kalau aplikasinya iOS di Apple Store, ya cuma jalan di Apple Store. Kalau aplikasinya di Play Store atau di Android, khusus APK Android, ya cuma jalannya di Android. Jadi kalau ada developer yang bikin Android doang, ya udah yang iPhone menderita nggak punya aplikasinya. Atau kalau developernya cuma bisa bikin aplikasi ini untuk Windows, ya maaf aja yang Mac sama yang Linux menderita nggak bisa pakai gitu loh. Nah itu kekurangannya. Ya, dan juga kekurangan lainnya adalah kalian harus download dulu dan install. Mau aplikasi mobile, pergi ke Play Store atau ke Apple Store. Download dulu. Terus install ya, download dan install sekaligus, terus tunggu lama, butuh internet, sedot internet, download install. Begitu juga dengan aplikasi desktop. Ya, dan ada versinya. Jadi kalau misalnya teman-teman kamu nih download aplikasi ini udah versi 2 semua, kamu belum update, kamu sendiri versi 1, itu bisa. Karena kamu lupa update. Versi kamu ketinggalan. Nah, itu kerugian dari aplikasi desktop sama aplikasi mobile yang tidak diderita sama aplikasi web. Ya, nggak ada gitu ya. Aplikasi web tuh apa? Kayak Tokopedia gini, kita akan buka kan.
Ya, Tokopedia. Nah, ini kita buka aplikasi web. Ini website ini aplikasi web, ya. Sebenarnya ini lebih tepat dibilangnya web app daripada website. Karena kita udah bisa login, bisa manipulasi data, bisa belanja, bisa duit bisa kepotong, ya segala macam ya. Kalau kita misalnya buka Indosider doang gitu ya, di sini website officialnya gitu. Nah, ini cuma sekedar website doang. Majalah digital yang kita cuma buat baca-baca, Indosider punya apa, company profile, about me, about us, whatever lah gitu. Ini cuma website doang. Kalau seperti Tokopedia, Facebook, sosial media, ya itu sebenarnya jatuhnya udah web app ya. Dua-duanya website sih, cuman ini website only, ini websitenya udah web app gitu ya. Pernah nggak buka Tokopedia seperti ini harus download, harus install dulu? Jawabannya enggak. Buka linknya, buka alamat web yang tepat, ya dia langsung buka tepat. Nah, itu enaknya aplikasi web. Ya, nggak usah download, nggak usah install. Selama orang sudah bermodalkan, yang penting udah download atau install web browser, which is nggak mungkin di zaman modern device nggak ada web browser tuh nggak mungkin banget. At least juga pasti udah ada bawaannya kalau kamu nggak download, nggak install. Ya, tinggal pakai linknya, buka, ya udah ready. Ya, kalau bisa buka linknya bisa ketik www gitu, atau bisa pernah ke restoran kemana ada QR code pakai kamera kebuka ya, itu sebenarnya QR-nya link website www bla 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 .co.id atau .com gitu, sama aja mau ketik link mau ketik QR, tapi itu namanya web aplikasi. Pernah ya di restoran scan QR terus order, ya itu web aplikasi sebenarnya, cuman kamu ordernya pakai mobile aja gitu. Itu keuntungannya web, nggak perlu download, nggak perlu install. Cuman secara user interface pasti mobile dan desktop lebih canggih. Oleh sebab itu game-game yang canggih, game-game yang sangat interaktif, yang berat itu mesti di desktop app atau di mobile app ya. Kalau kamu menciptakan game dengan web itu limited banget ya, nggak bisa fancy banget gitu. Tapi sebaliknya ya, web ini juga sangat ringan, user interface sangat ringan, buka website ya udah selesai. Lain dengan desktop dan mobile yang kamu harus download install, mengakibatkan aplikasi front end-nya itu, aplikasi client side-nya itu sangat memberatkan ke komputer kamu. Tapi secara bisnis app ya, yang kita pakai, yang kita lihat itu, yang kita pakai rata-rata di business application itu cuma dua rata-rata ya. Itu yang tren itu adalah mobile dan web. Ya. Desktop ada, cuman ya nggak sebanyak dua inilah di permintaan kita gitu. Gitu. Nah, kenapa yang desktop nggak ada ya? Karena tadi ya hambatan-hambatan kejelekannya. Nah, tapi kan itu juga diderita mobile. Tapi mobile ini sangat sakti ya, karena PC-nya di kantong lu gitu, dibawa kemana-mana ya, komputernya ada di kantong lu gitu, ada di dalam tas lu, jadi bisa dibawa kemana-mana dengan perangkat-perangkat hardware-hardwarenya kayak kamera, bluetooth dan lain-lain. Ini jadi powerful banget untuk kebutuhan bisnis karena mobilitasnya lah gitu. Sedangkan kalau nggak pakai mobilitas, pakai web aja cukup, nggak perlu download, nggak perlu update, siapapun bisa pakai dimanapun gitu, bisa kerja. Jadi biasanya front end kita berdua nih mainan dua ini. Ada satu lagi yang agak jarang, yaitu apapun aplikasinya, mau desktop, mobile atau web, tapi nggak connect ke server. Nah, itu secara bisnis lebih jarang lagi ya. Kita akan jarang ketemu. Tapi ada sebutannya untuk itu, yaitu namanya standalone. Ya, standalone, ya berdiri sendiri. Standalone ini dimana sebenarnya front end-nya tidak tidak ada server side-nya, tidak ada back end-nya. Ya, tidak ada server side-nya atau client side-nya, lebih tepatnya sih saya bahasa yang lebih official aja deh. Client side-nya nggak connect, nggak perlu connect ke jaringan sebenarnya. Tidak ada server side-nya. Ya, itu yang disebut juga dengan standalone. Dan pasti kita jarang banget ya untuk kebutuhan bisnis di zaman now tuh nggak connect ke server tuh jarang banget. Ya, dan yang kalian harus tahu ya, secara jumlah tenaga kerja ya, anak backend tuh masih lebih banyak. Prediksi saya sih mau anak desktop, mobile sama web, kalau kalian tambah 3 juga dibanding jumlah anak web tuh, dan lowongan untuk web untuk server, untuk backend tuh jauh backend lebih banyak ya. Jadi ini mayoritas nih. Karena kamu bisa lihat ya, satu server ngelayanin semua client side ya. Jadi kalau kamu nanya anak front end, jumlah anak front end digabung 3 ini dibanding sama jumlah anak back end juga masih banyak kan jumlah anak back end ya. Apalagi cuman back end diadu dengan satu ini,
satu front end web doang, apalagi cuma anak backend diadu dengan anak mobile doang gitu. Anak backend majority. Nah, jadi kebutuhannya banyak dan tenaga kerjanya lebih banyak pastinya. Oke, kurang lebih di video ini sampai di sini aja dulu. Nah, di video berikutnya saya akan cerita nih kurang lebih mendeteksi kalau programming language ini harus tanya dulu platformnya, atau kalau programming language ini eh, sebenarnya dia lebih yang udah pasti yang mana gitu ya. Oke, kurang lebih videonya sampai di sini aja dulu untuk yang tahap ini.